videonya Bapak Huri tercinta. ya nomornya tercinta tersayang pokoknya the best. Ini tuh videonya tentang Kita tuh mau buat tentang seperti diskusi ya materi. kita tuh kayaknya ala-ala presenter gitu loh. Ya, soalnya kan ini temanya pakai baju praktek kerja lapangan, jadi kompak. Tentunya kelihatan cantik. Ya, totalitas ini saran dari Bapak Huri itu harus totalitas dan harus dilakukan. Ya. Ini tuh videonya tentang materinya PK6. Apa itu? Administrasi transaksi. Itu tuh isinya kalau yang kelompok kita itu tentang transaksi tunai ya. Ya, kayak Pak kayak kok Diskon pakai dengan persentase berupa angka juga ada. ya, yang tanpa diskon juga angka ada. Cara Terus, mengoperasikan kasir. cash register Iya, itu. Nah, cash register. jadi tuh nonton video ini tuh banyak banget manfaatnya. Sayang Iya, banget lah kalau pastinya nggak dong. ditonton. Terus Apa lagi ya? Tentunya kita juga banyak Manfaat. banyak manfaat yang bisa didapat dari kita mempresentasikan ini. Kita juga sedang Mendapatkan- buat ini, soalnya kita bisa jadi di jalan-jalan, ke makam ya. Foto-foto Jadinya juga. seru deh pokoknya. Kalau kelas 3 itu kebetulan kita alhamdulillahnya rada dimanja gitu sama Ya, bapaknya. terima kasih Bapak Huri juga. Rada dimanja gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu tertekan kayak dulu-dulu. Baik, terlalu banyak PR yang menumpuk sangat. Alhamdulillah Jadi ada kelonggaran ya. Ada kelonggaran banget ya. Dan ampun. pastinya udah nggak dihukum buat nulis yasin lagi kan? Iya, dulu yasin sampai 4, 5 lembar, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Aduh, Dan makan itu sehari sering, apalagi kalau baca apa itu istighfar. istighfar 1000 kali, 1000 1000 kali, insya Allah Berkah? istirahat belum selesai. Tapi kita mendapatkan pahala ya kan. Iya, pasti. kita jadi Pak Huri tuh baik Iya. lah. Kita Iya. dituntut untuk disiplin. Itu Tanggung apa? jawab. Apa guys? KPS? Ya, Ketuk, pintu, salam, senyum. Ya. Nah, itu tuh budaya yang bagus banget guys. Terus kalau kita lagi PKL di Dudi, itu tuh perlu banget lah untuk selalu senyum, Iya, selalu ramah sama pastinya. customer gitu. Jadi Bapak Huri itu selain mengajarkan disiplin juga Melatih kita juga pasti ya. mental kita juga dilatih Iya. banget. Jadi pemberani. ya pemberani. Tanggung jawab. Disiplin tentunya disiplin. Jadi Disiplin nomor anak satu. itu yang keras, yang nggak lembek, yang Yang nggak Iya. lemah, biar nggak lemah. Walaupun kita mayoritas di sini kan manajemen pemasaran kan Cewek-cewek, tapi membuktikan kalau cewek itu nggak lemah. Iya, Nggak. cewek itu pasti bisa. Jangan Ya. anggap kalau guru keras itu, gurunya itu nggak suka sama kita. Enggak, pasti guru itu punya tujuan lain. Kenapa demi dia sifatnya kayak kebaikan. gitu? Ya, bener. Jadi Ya. buat teman-teman lainnya, ya diambil positifnya lah. Yang buruk-buruk itu nggak usah dimasuki. Jadi kayak penekanan dari Bapak Huri biar kita disiplin, terus biar kita pinter itu jangan dianggap beban gitu loh. Ya. Itu tuh hiburan. iya bisa jadi hiburan lah kita sambil Buat jalan-jalan. semangat kita. Iya. Sehari-hari. Buat dipacu dan itu nggak rugi sama sekali kitanya. Kita malah justru dapat keuntungan, dapat manfaat. Jadi kalau waktu PKL itu banyak yang dudinya itu kayak nggak peduli, terus Iya, kita aduh. ikhlasin bener-bener kerja. Itu mental kita udah terdidik. Sudah Itu terdiri juga. dari kelas 1 ya bahkan. Iya, dari iya, kelas 1 dari kelas sampai 1. kelas Sekarang ini kita udah kelas 3 ya. Nanti Bentar kalau lagi lulus. nanti kangennya pas kalau udah rasanya Pak Hudi itu keras apalah dan lain sebagainya itu Kalau kita pas udah kangen lulus, banget. ya, Pasti pasti kangen kangen banget. banget. Kangen banget rasanya kayak gitu lagi. Ikonnya MP ya. guru kesayangan MP. Ya. Pasti Pastinya. kalau udah lulus yang dicari itu Bapak Huri. Kakak kelas yang dulu juga gitu. Yang dicari Kalau Pak ditanya, Huri. "Dik, Pak Huri kabarnya gimana?" gitu. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Enaknya gimana Amelda? Apa Kita ngapain ya? Kayaknya kalau ngomongin Pak Huri itu nggak ada habisnya deh. Ngomongin PK6 apa lagi? gak ada Oh ya, habisnya? selain itu di sini kita juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, terus kita juga buat pengennya sih cari materi lain ya, Ya, buat buat tambahan. Nah, itu. Ini tuh semacam kayak presentasi tapi tuh kita udah jadikan- keren, modern Heeh. banget soalnya berbasis multimedia tentunya. Dan editornya pasti Ya. ini. Ya, ini karena editor sendiri gimana Iya. selain kita belajar
materi juga iya, belajar soal multimedia Iya. iya, edit kurang seneng gimana coba, udah jalan-jalan Masuk MP foto-foto itu banyak sekali manfaatnya. Dan jangan suka berendah deh kalau dimasukin MP tuh. Iya. MP tuh cuma gini, cuma jualan aja, ngapain sekolah. Iya. Jualan itu ilmunya Salah. rumit banget. Iya, tidak asal-asalan kita menjual barang Ya, gitu ya. coba deh. Kalau udah kelas 2 pasti tahu pelajarannya PK5 administrasi itu PK6. Pakai cash register. Kalau belajar Pak Uli juga nggak bisa. Kalau nggak masuk MP nggak ketemu pelajaran kayak gitu. itu juga kan nanti bermanfaat banget, kayak kita di kantor nanti kan juga ada, nanti kalau kita di perusahaan ada administrasinya, kita udah tahu ilmu-ilmu manajemen, jadinya gitu gampang masuknya, nggak usah bingung-bingung lagi ini gimana. Terus pengalaman Pakai kita lengkap pokoknya. kalau masalah service sama customer itu udah Oke banget Nomor tentunya satu. guys. Hatam. udah tumpah-tumpah lah pengalamannya. Ya, ini kita kan praktek kerja lapangannya 2 kali ya guys ya. Ada Iya. dari 1 sampai 2. Jadi Kita kebetulan tuh ya. dulunya di fashion di Matahari. Terus Terus ini bagiannya kita pakai buat Di Matahari. multimedia juga. ini, presentasi ini. Kita sengaja pilihnya biar kompak Biar aja. kompak. Terus Warna kan merah, kalau gini kan ya. kelihatan cantik gitu ya, merah-merah. Pokoknya Cantik-cantik manja katanya Syahrini. ya. Dan selanjutnya PKL kedua kita di Kalau ada sekolahnya. yang di Iya. ya di sekolahnya tuh ada yang di Permart, ada di Transmart ya. Tanya deh Seneng sendiri, banget lah, ada yang di iya. Malang juga. Ada yang di Tulungagung. PKL tuh bisa sambil jalan-jalan, jadinya nggak cuma Nggak beban di, gitu. di daerahnya kotanya sendiri, kita bisa main-main ke kota lain, Iya. Kediri atau Malang, Tulungagung dan lain-lain. Betul banget. Enak Ya, kan? PKL itu enak, udah nggak dikasih tugas. Kita tuh cuma di sana kerja. Kerja di Kerja paling lama itu 7 jam, 8 jam ya. Iya, Itu istirahatnya 1 jam. Udah itu enak banget. standar. Nggak mikir tugas, sampai kos-kosan kalian tinggal tidur, mau jalan-jalan juga bisa. Terus kerjanya juga dibagi shift, jadi Nggak terlalu seharian, capek. nggak terus-terusan harus bangun pagi, nggak terus-terusan pulang malam juga. PKL-nya itu kan juga buat bekal nanti kalau kita udah kerja itu kita udah Ya, punya kita udah pengalaman. pengalaman. Jadi Nah. kita tinggal terjun aja. Jadi kita udah punya ilmunya kan, udah tahu apa yang nanti akan dilakukan. Jadi waktu kerja itu enak banget. Pemasaran itu memang top tier guys. Nah, itu tuh pemasaran itu jurusan yang paling banyak peluang usahanya. Nanti jurusan-jurusan lain biasanya itu ngambilnya Masuknya juga dari di pemasaran. Ya sekarang Ada yang megang kasir, terus jadi pramuniaga juga Bisa. ada. Coba deh nanti kalau Customer PKL. service Bisa. Coba Ya. nanti kalau PKL tanya aja, Mbak Mas dulu lulusan jurusan apa? Kebanyakan. Dulu lulusan dari mana gitu. Kebanyakan pemasaran. Iya, kakak kelas kita yang jurusan lain itu juga ada. kayak kok yang TKR masuk. itu Iya. juga banyak yang misal kayak Indomaret itu kan kayak tempatnya kita ya dipakai sama mereka. Jadi nggak usah kayak rendah banget kalau kamu di pemasaran. malu. Peluang usahanya sangat Iya, itu Sangat diperebutkan mudah sama mereka. Ilmunya mereka nggak kepake buat jurusan Sekarang kita. barang apa sih ya yang nggak Dipasarkan, dipasarkan? Iya, gitu. semuanya butuh Kan ibaratnya pemasaran. gini loh, semua hal itu nggak ada yang nggak pakai uang gitu aja. Iya, semuanya Jadi kalau punya ada nilai uang, jual. ada transaksi, pasti ada pemasarannya. Iya, gitu Dan guys. sekarang Jadi kan pastinya nggak bisa hanya tatap muka aja. Sekarang juga bisa online semua. Ya. Bisa di online. Makanan aja Sampai yang dulunya kita harus mondar ke toko, mandir ke ya. warung. Nah, sekarang Sekarang bisa DO ya, DO. Delivery order tinggal Iya, halo itu Mas pesen ini. Oh iya Mbak dianterin. Nah, gitu. Grab, Jadi udah Ojek. the best banget. Nah, untuk ini Pak Hudi juga ngajarin kita itu untuk hidupnya itu yang gimana ya, ke level yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kita pakai udah nggak jadul lagi, cuma pakai buku aja. Nah, Pak Hudi juga ngajarin pakai Clipper. Iya. Nah, itu tuh bermanfaat banget. Jadi yang biasanya kalau pegang komputer, aduh aku nggak pernah pegang, aku takut gitu. Jadinya kan jadi pede gitu loh. Jadi oh aku udah pernah kok pegang komputer, oh aku bisa kok cash register gitu. Iya. Jadi Semua waktu kerja ilmu. itu nggak kaget. Kayak waktu dulu kan transaksinya masih manual ya teman-teman ya, tapi Iya. kalau sekarang kan udah pakai Sekarang udah pakai iya cash register itu buat ya, kita. pakai program pos, Iya. jadi udah cepet Mudah. banget. Nah itu juga bagus. Itu aku ilmunya paling bagus. suka itu kalau kita lagi nih
nimbang gue ya. Iya, itu Apalagi paling suka. waktu itu kita bikin ujian Pasti aduh. abis nimbang buah kita bikin rujaan. Nah itu dibagiin ke orang-orang, ke Dari guru, teman, adik kelas, teman kelas itu. Jadi komplit deh pokoknya. pahalanya kebagian. berapa? Dari bagian buah, bikin rujak buah gitu. Terus kita juga dapat ilmunya, gimana caranya nimbang buah juga udah tahu. Terus pokoknya itu ilmunya juga Ilmunya nggak ada bermanfaat yang banget. kebuang pokoknya. Iya, nggak ada, Cuma pasti bermanfaat. Cuma jurusan MP yang diajarin buat itu. Nah, jurusan lain nggak diajarin, mereka pakai teknik apa itu. Nah, itu khusus. itu khusus. Nah iya, jadi belum tentu dia kerjanya di situ juga, soalnya itu tukang kerjanya juga sedikit. Nah, Mungkin cukup ini aja ya guys ya. Bisa kita Ya, sampaikan. yang kedua. simak lagi ya videonya selanjutnya. Itu tutorial dari kita yang diajarin Pak Huri Masih guys. banyak lagi pokoknya seru tentunya. Nah sudah ya guys, see you later, dadah. Hello my friend, my name is Feniria Vinula. My nickname is Penny. I'm from grade 3rd MP3. My hobby is singing and dancing. I will be a teacher. I am a leader in the group and my group will make online discussion about administration transaction. I want to introduce my friend. Check out with better guys. Bye bye. Hello my friends, my name is Siti Khadijah. My nickname is Siti. I'm from grade 3rd MP3. My hobby is reading and singing. My motivation is stop pitching myself. Bye bye. Hello friends, my name is Nisa Maharani Karya Dewi and my nickname is Nisa. I'm from grade 3rd MP3 and my hobby is dancing. And then my motivation in my life is get out from your comfort zone. And thank you, see you. Hello friends, my name is Imelda Ayunraini. My nickname is Imelda. I'm from East grade 3rd MP3. My hobby is reading. I want to be is a pramugari. See you. Hai guys, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang yang pertama transaksi tunai dengan kode PLU, yang kedua transaksi tunai dengan diskon dengan persentase berupa angka, Dan yang ketiga, cara Mengoperasikan transaksi tunai pada program kasir atau program ROS supaya bisa disimak baik-baik ya. dadah. Oke guys, aku akan menjelaskan caranya transaksi tunai menggunakan kode PLU. Yang pertama, masukkan quantity atau jumlah barang yang dibeli oleh konsumen jika jumlah barangnya lebih dari satu. Jika jumlah barangnya cuma satu, tinggal ditekan kode PLU-nya atau tekan tombol 1, lalu tekan tombol kali atau perkalian, lalu tekan tombol PLU barang tersebut. Yang kedua, tekan tombol kali atau perkalian pada kode PLU barang jika barang yang dibeli oleh konsumen lebih dari satu. Nah, yang ketiga, masukkan atau tekan kode PLU barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang keempat, tekan tombol PLU atau tombol sub. Nah guys, itu tadi masih sampai step keempat ya. Step kelima yaitu ingat-ingat kalau jumlah semua barangnya belum selesai ditransaksi, jangan sampai ditekan tombol TMST. Nah, yang keenam, jika semua barang sudah selesai ditransaksi, maksudnya itu sudah dimasukkan atau diinput, baru boleh ditekan tombol TMST atau subtotal. Nah, tombol itu berfungsi untuk memasukkan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, selanjutnya masukkan jumlah pembayaran atau jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan atau konsumen. Selanjutnya nomor 9,
Untuk mengakhiri seluruh transaksi, silakan tekan tombol TLNS. Nah, tombol itu berfungsi untuk mengakhiri transaksi. Nah guys, kita lanjutkan stepnya tadi ya. Yang terakhir, setelah ditekan tombol TLNS, maka cash drawer akan keluar dan kertas truk pun akan tercetak. Kertas truk itu berisi tentang jumlah barang dan uang yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, uang yang dibayarkan itu akan masuk pada cash. Sementara kalau ada kembaliannya akan masuk kepada change. Ingat ya guys, cash itu uang yang sudah dibayarkan. Nah, untuk change itu adalah kembalian. Setelah itu, setelah struknya keluar, robek struknya. Nah, jika customer mempunyai kembalian, maka ambil dulu kembaliannya, lalu berikan kembaliannya bersama dengan struknya. Setelah itu, berikan barang yang sudah di-packing. Jika barangnya belum di-packing, jangan diberikan, harus di-packing dulu ya, biar customer puas dengan pelayanan kita. Nah, sekian dari saya ya guys. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dadah. Yang D yaitu cara transaksi tunai dengan diskon persentase berupa angka. Yang pertama, masukkan ID produk atau barang dengan barcode scanner. Yang kedua, tekan tombol TMST. Yang kedua, tekan angka dan jumlah diskon. Misalnya ada diskon 5%, 10%, 50%, dan lain-lain. Tekan simbol persen 1. Masukkan ID barang produk yang kedua atau barang produk yang seterusnya. Nah, jika masih ada diskon lagi, lakukan hal yang sama seperti yang telah saya presentasikan seperti yang di awal. Selanjutnya guys, tekan TMST. Masukkan uang pembayaran konsumen atau dari pelanggan tadi. Caranya yaitu tekan TLNS. Nah, cash delivernya kan akan keluar. Selanjutnya yaitu nanti akan muncul struk, robek struk kertas itu tadi dan berikan kepada konsumen. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan cara mengoperasikan transaksi tunai pada program kasir atau program pos. Yang pertama, silahkan menuju meja kasir 1 atau meja kasir 2. Yang kedua, urutkan transaksi tunai yang akan dipraktekkan. Yang ketiga, timbang buah terlebih dahulu dengan teliti dan cermat ya. Yang keempat, setelah buah ditimbang, pegang barcode pada tangan kanan dan masukkan kode ID buah tersebut dengan barcode scanner ya. Yang kelima, satuan berat yang dipakai adalah satuan primer. Yang keenam, jika ada diskon, masukkan diskon ke dalam 1 per unit produk yang akan ditransaksikan. Jika tidak, langsung tekan enter sekali saja. Klik yang ketujuh, klik icon gambar yang akan ditransaksikan ke dalam area struk. Jika Anda salah memasukkan transaksi satu saja, klik tanda silang yang di sebelah gambar icon. Lalu tunjukkan tanda panah itu menuju ke bawah. Yang kesembilan, setelah buah selesai ditimbang dan ditransaksikan, masukkan nomor ID barang dan bedakan ya yang mana yang food dan non food. Isi jumlah dan diskon jumlah barang dan diskonnya yang akan dibeli customer ya. Yang ke-10, masukkan
kasir ya. Itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, nomor 1 dan sampai nomor 10. Yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Feni Ria Spinola. Sampai di sini dulu ya. Dadah. Nah guys, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Imelda Ayu Anggraini. Nah, yang ke-11, jika buah dan produk sudah dimasukkan ke dalam transaksi tunai kasir, maka masukkan uang pembayaran pembeli atau pelanggan atau customer ke dalam kotak cash. Ke-12, ketik uang pembayaran dan kemudian tekan enter satu kali ya. Dan ke-13, klik simpan dan print. Ke-14, klik minimis pada toolbar atas program pos. Atau klik icon program pos di toolbar bawah. Ingat, jangan diklik close ya, atau silang pada program pos. Ke-15, cari icon print kasir dan klik kanan pada icon print kasir tersebut. Lalu pilih print. Ke-16, setelah sobek atau robek kertas truk tersebut dan taruh di atas cash drawer. Jika ada uang kembalian, maka ambil kembalian pembayaran tersebut dan ditaruh di atas cash drawer. Ke-17, bungkus buah dan produk food atau non-food pada pembungkus plastik yang tersedia. Ke-18, setelah semua selesai, maka berikan barang belanjaan kepada pembeli. Periksa uang kembalian dan kertas truk sambil mengucapkan, terima kasih atas kunjungan Anda. Silahkan datang kembali ke sini di lain hari. Guys, untuk mengetes kalian, di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang materi saya, yaitu cara mengoperasikan program pos atau program kasir. Nah, yang pertama yaitu jika transaksi sudah selesai, sebaiknya uang diletakkan dalam kotak yang disebut apa. Dan yang nomor 2, tombol yang tidak boleh diklik ketika transaksi sudah selesai adalah. Dan pertanyaan nomor 3,
mencintaimu gimana? Biasa jomblo cinta sama siapa? Sama bapaknya.